Dan Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang hal-hal yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah dalam mandi janabah. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam fikih Syafi'i, yaitu kitab Matnul Ghayah wat Taqrib, kemudian kitab ini disyarah oleh Syekh Dib Al-Bugha dengan judul At-Tadhhib, dikatakan bahwa perkara-perkara yang wajib dalam mandi junub, dalam mandi wajib itu ada 3 perkara. Saya bacakan teksnya. Wa faraidu al-ghusli salasatu asya'a. Perkara-perkara yang wajib dalam mandi junub itu ada 3 perkara. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, adalah an-niyatu, yaitu harus diawali dengan niat. Dan semua ulama sepakat bahwa mahallun niyati fil qalbi, bahwa tempat niat itu adanya pada hati manusia. Jadi semua ulama sepakat bahwa niat itu termasuk amalan hati. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, untuk menguatkan apa yang diniatkan dalam hatinya, disunnahkan untuk diucapkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain, cukup berniat, berazam dalam hati masing-masing, itu sudah cukup. Tapi misalkan Bapak dan Ibu sekalian ingin menggunakan mazhab Syafi'i, itu ada niatnya. Misalkan niat yang terkenal itu kan nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, terlepas adanya perbedaan pendapat tentang melafadzkan niat dalam mandi junub ini, niat ini sangat penting, karena niat inilah yang membedakan suatu amalan dengan amalan yang lain. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian, yang membedakan kita mandi janabah, mandi junub itu kan yang paling menentukan itu adalah niatnya. Ada di antara manusia punya kebiasaan mandi, setiap bangun tidur segera mandi. Tetapi apakah mandinya itu berpahala atau tidak, bisa menghilangkan hadas atau tidak, itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan, segala pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Bapak dan Ibu sekalian, misalkan dalam majelis ini kita menghadiri majelis yang sama, tapi pahala yang kita dapatkan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis niat kita masing-masing. Oleh karenanya niat ini sangat penting, terutama terkait kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika kita sedang junub. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah yang wajib dalam mandi janabah itu adalah niat. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Wajib menghilangkan najis jika najis itu ada pada badan kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian,
ketika ada anggota tubuh kita yang terkena najis, maka itu segera dibersihkan, segera dihilangkan. Jangan sampai kita langsung mandi junub tapi ada najis yang menempel pada badan kita sehingga menyebabkan mandi junub kita itu tidak sah ketika ada najis yang nempel pada tubuh kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus benar-benar memastikan bahwa anggota tubuh kita ketika akan melakukan mandi janabah ini, kita harus bisa memastikan badan kita terbebas dari berbagai macam yang najis. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, sangat dianjurkan ketika kita misalkan di kamar mandi itu menggunakan sandal sehingga kaki kita itu tidak langsung menginjak lantai, tetapi kita pakai sandal yang khusus di kamar mandi. Itu ihtiyaton demi mengantisipasi terkena dari berbagai macam najis. Jadi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, yang wajib dalam mandi junub itu adalah berusaha untuk menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Jika tubuh kita atau badan kita, anggota tubuh kita terkena najis. Yang ketiga yang wajib dalam mandi junub ini, yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati. Menuangkan air, meratakan air kepada semua rambut dan kulit kita. Jadi semua rambut yang ada pada tubuh kita, baik itu rambut yang ada di kepala kita atau rambut-rambut yang lain, itu wajib semuanya terkena air. Begitu juga kulit kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib terkena air. Isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarah. Wajib meratakan semua air itu ke semua anggota tubuh kita dan semua yang ada semua pada rambut yang kita miliki. Itulah 3 perkara yang wajib pada mandi janabah yang kita lakukan. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah perkara-perkara yang wajib itu ada 5 perkara yang disunnahkan. Ada 5 perkara yang disunnahkan ketika mandi janabah. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita tadi melaksanakan 3 yang wajib saja itu sudah sah. Yang pertama 3 yang wajib apa? Niat, kemudian menghilangkan najis, dan yang ketiga adalah meratakan semua air, maksudnya menuangkan semua air itu kepada semua kulit yang ada pada tubuh kita, kemudian rambut-rambut yang ada pada diri kita. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu memperhatikan perkara-perkara yang sunnah dalam mandi junub agar mandi janabah kita lebih sempurna. Semakin sempurna ibadah yang kita lakukan, itu akan semakin memperbanyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kitab ini dikatakan wasunanuhu khamsatu asya'a. Perkara-perkara yang sunnah dalam mandi janabah itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu sekalian adalah at-tasmiyatu. Membaca basmalah, membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita misalkan masuk kamar mandi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana, di mana kita membaca basmalahnya? Tentu sebelum masuk kamar mandi kita telah membaca doa. Kita telah membaca doa. Karena dengan doa itu Bapak dan Ibu sekalian, doa yang kita bacakan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kamar mandi itu akan menghijab, menutup pandangan setan dari aurat kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan mengentengkan doa ini. Karena ketika kita mau masuk kamar mandi dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka Allah akan menutup semua pandangan setan kepada aurat kita. Tapi ketika kita masuk kamar mandi tanpa doa, maka setan itu akan bisa melihat aurat kita. Itulah pentingnya doa bagi orang-orang yang beriman. Jadi sunnah yang pertama dalam mandi janabah itu adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, ada hadis yang sangat terkenal terkait bacaan basmalah ini. Kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara-perkara yang baik, setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam, ajaran Islam yang sangat luar biasa ini mengajarkan kepada kita semua perbuatan-perbuatan baik itu harus diawali dengan bacaan basmalah. Semua yang kita lakukan, perkara-perkara yang baik dengan tangan kita, maka kita harus melakukannya dengan tangan kanan. Betapa ajaran Islam itu sangat detail mengatur adab etika seorang hamba Allah ketika melakukan berbagai macam hal di dunia ini. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa al-Islamu dinun kamilun mutakamil. Islam itu adalah agama yang universal, yang integral, tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dengan akhirat, tidak memisahkan antara spiritualitas ruhiyah dengan materi. Semuanya diajarkan oleh ajaran Islam yang sangat luar biasa ini. Bapak dan Ibu sekalian, perkara sunnah yang kedua, wal wudu'u qablahu. Sebelum kita mandi janabah, kita dianjurkan terlebih dahulu berwudu secara sempurna, sebagaimana ketika kita akan melaksanakan sholat. Tapi biasanya di masyarakat ada pertanyaan begini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Pak Ustadz kalau tidak berwudu? Sah, tetap sah selama 3 perkara yang wajib tadi dilakukan. Berwudu sebelum mandi janabah itu adalah perkara yang disunnahkan. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa Nabi SAW itu ketika akan melakukan mandi janabah ini berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna, yang sempurna. Nggak usah biasanya ada pertanyaan di masyarakat juga, itu katanya tidak mencuci kaki, ya kan? Tapi riwayat yang paling kuat adalah
berwudu secara sempurna sebelum kita melaksanakan mandi janabah. Itu perkara yang kedua. Perkara sunnah yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, sunnah yang ketiga ketika kita sedang mandi janabah, ya, apalagi ada pengantin baru ini, ya, semangat mandi janabahnya, ya. Wa imrarul yadi alal jasadi, wa imrarul yadi alal jasad, yaitu disunnahkan mengusap, ya, mengusap semua anggota tubuh kita dengan tangan kita. Dianjurkan, disunnahkan untuk mengusap, ya, mengusap anggota tubuh kita dengan tangan kita, ya, diusap dari ujung rambut sampai kaki lah gitu kan, diusap semuanya, ya. Maksudnya imrarul yadi alal jasad, disunnahkan kita mengusap badan kita, mengusap badan kita dengan tangan. Itu fungsinya diantaranya untuk meratakan air, ya, air yang kita pakai dalam mandi janabah. Karena sebagaimana tadi dikatakan, di antara yang wajib dalam mandi janabah itu adalah meratakan air ke semua tubuh. Jangan sampai ada tubuh kita, rambut kita yang tidak terkena air. Nah, ini perkara sunnah yang ketiga, meratakan, mengusap-ngusap, ya, mengusap-ngusap anggota tubuh kita dengan tangan. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, wal muwalatu. Perkara yang keempat yang disunnahkan dalam mandi janabah itu adalah bersegera, tidak berlama-lama, ya. Bersegera, jangan sampai 1 jam mandi janabahnya. Itu ada pemborosan air. Sementara Islam mengajarkan untuk berhemat air. Di antara perkara yang sunnah dalam berwudu atau mandi janabah itu adalah menghemat air. Oleh karenanya, apa hubungan menyegerakan, ya, menyegerakan gerakan-gerakan dalam mandi janabah itu supaya kita hemat air. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam ini sangat luar biasa, mengatur semua aspek kehidupan manusia, sampai perkara-perkara kita ketika berada di kamar mandi itu juga diatur oleh ajaran Islam yang sangat komprehensif ini. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan, sunnah yang perlu kita perhatikan dalam mandi janabah itu adalah wataqdimul yumna 'alal yusra. Wataqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan sebelum anggota tubuh bagian kiri. Itu bagian kanan dulu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dalam perkara apapun yang baik-baik itu didahulukan yang kanan. Termasuk ketika kita mengusap kepala kita dalam mandi janabah, kita usap bagian kanan. Bahkan ketika misalkan kita cukur rambut nih, ya, cukur rambut itu kita meminta kepada tukang cukur agar diminta dicukur yang kanan dulu. Itu sunnahnya. Itu perkara memotong rambut. Karena memotong rambut ini termasuk bagian dari Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Termasuk diantaranya agar kita sebagai umat Islam itu umat yang rapi, umat yang menarik, maka kita juga disunahkan untuk memotong rambut. Ya, tentu potongan yang normal, ya, tidak tidak dipotong sebelah begitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kelima ini adalah ketika kita mandi janabah, kita disunnahkan untuk mendahulukan
anggota tubuh bagian kanan, kemudian baru bagian kiri. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ya perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang disunahkan dalam mandi janabah. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ringkas ya, bahwa dalam mandi janabah itu ada 3 perkara yang wajib. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita, dan yang ketiga adalah meratakan semua air pada semua rambut dan kulit. Jadi jangan sampai ada kulit kita yang tidak tersentuh air. Itu perkara-perkara yang wajib ketika kita mandi janabah. Kemudian perkara-perkara yang disunahkan itu ada 5. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah, dan yang kedua adalah wal wudu'u qablahu, melakukan wudu sebelum mandi janabah, wudu secara sempurna. Dan yang ketiga adalah wa imrarul yadi alal jasad, yaitu mengusap-ngusap anggota tubuh kita dengan tangan kita untuk memastikan bahwa air itu mengenai semua anggota tubuh kita. Dan yang keempat adalah kita bersegera dalam mandi janabah, tidak dianjurkan berlama-lama demi menghemat air. Dan yang kelima adalah kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengutamakan, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, kemudian bagian kiri. Setelah itu baru bagian kiri. Apakah orang yang berzina itu ya tetap wajib mandi atau tidak? Ya. Orang yang berzina itu ya kan dikatakan oleh Nabi begini, iza iltaqa al-khitanani wajabal guslu. Kalau 2 kemaluan ya, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan itu bertemu, maka wajib mandi. Tapi menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ini hanya terkait suami istri atau juga berlaku kepada orang yang berzina? Nah, hadis ini sependek pengetahuan saya berlaku secara umum. Katakanlah ada orang berzina, dia kan tetap wajib sholat kan? Dia tetap wajib sholat. Untuk bisa melaksanakan sholat itu, dia tetap wajib mandi janabah. Dia memang berdosa ketika berzina, tetapi ketika dia akan sholat, dia berzina, dia akan sholat, dia tetap wajib mandi janabah. Artinya perkara-perkara yang mewajibkan dia harus bersuci itu harus dilakukan. Ya, begitu Bapak ya, yang saya tahu. Jadi hadis ini berlaku iza iltaqa al-khitanani wajabal guslu. Apabila 2 kemaluan telah bertemu di sini tidak dibatasi oleh kain tetapi bertemu langsung ya, maka wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan cairan. Ini hadis ini yashmulu al-am, berlaku secara umum, baik untuk orang yang suami istri, pasangan suami istri, atau orang yang berzina. Begitu. Tetap wajib mandi janabah. Karena dia akan melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, begitu yang bisa saya jawab ya. Ada yang lain, Bapak? Dan silakan Pak, ada mic ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa
sebelum kita disunahkan baca basmalah. Iya. Basmalah ini mana di luar? Iya. Namun kebiasaan di orang kita ini, kita mandi tidak langsung masuk basmalah tidak. Mungkin dia akan buang yang besar dulu, buang yang kecil dulu. Iya. Tapi dia sudah membaca basmalah di luar. Iya. Apakah membaca basmalah yang di luar tadi itu dipotong dengan buang air itu jadi sah atau tidak? Atau nanti baca lagi basmalah? Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi perlu saya perjelas ya, membaca basmalah itu tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya mandi janabah. Menjadi sah atau tidak itu tergantung kepada 3 perkara tadi. Niatnya, niat itu ada dalam hati, walaupun ada yang melafadzkan, itu memang ada khilafiyah ya, nggak perlu diingkari di situ kan. Dan yang kedua itu adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Dan yang ketiga adalah wajib meratakan air ke semua anggota tubuh maupun rambut kita. Oleh karenanya kalau Bapak dan Ibu sekalian mandi janabah dengan berenang itu boleh. Boleh ya, langsung. Nah, adapun membaca basmalah itu sunnah. Sunnah. Dan bagaimana cara membacanya? Kita sebaiknya membaca basmalah itu sebelum kita masuk kamar mandi. Sebelum kita masuk kamar mandi, dengan baca basmalah, kita niat di situ juga ya. Kemudian bagaimana kalau lupa? Lupa baca basmalah. Itu para ulama membolehkan tidak dilafadzkan, hanya dalam niat apa ya, dalam hati saja baca basmalahnya gitu kan. Karena itu termasuk apa namanya, bukan termasuk perbuatan lisan. Segala perbuatan lisan itu dilarang dalam kamar mandi. Tetapi kalau itu masih dalam hati untuk mengganti kita lupa ya, itu boleh begitu. Tapi sebaiknya memang untuk menghindari perkara-perkara yang jangan sampai kita terjebak kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sebaiknya membaca basmalah, membaca doa itu dilakukan sebelum kita masuk kamar mandi, sebelum kita melangkah dengan kaki kiri kita. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Itu kita baru masuk kamar mandi. Begitu. Jelas Pak ya, insyaallah. Ada yang lain? Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah kita membersihkan selain dengan air? Gimana? Selain air, apakah ada cara lain bisa? Iya. Baik. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi janabah itu dalam kondisi kita normal, maksudnya kita dalam kondisi sehat dan ada air, tersedia air, maka kita wajib pakai air. Tapi bagaimana kalau ada seorang pengantin baru misalkan? Ternyata dia di pagi harinya ingin mandi janabah, sementara kerannya itu air itu mati gitu kan. Dia sudah mencari air kemana-mana tapi nggak ketemu kan. Hanya ada air untuk minum. Maka ketika dia sudah berusaha mencari air kemana-mana tidak ketemu, maka boleh tayamum. Yang kedua, kita boleh tayamum itu ketika misalkan kita dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit kita
bermimpi basah. Biasanya bermimpi basah ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan jarang mimpi basah, itu nggak ada kan. Nah, dalam kondisi kita sakit, sementara kita sedang janabah, maka kita boleh tayamum. Karena Bapak dan Ibu sekalian pasti pernah mendengar sebuah kisah. Ada seorang sahabat dalam sebuah perjalanan, dalam riwayat yang lain itu dalam sebuah peperangan, sahabat itu kepalanya terluka. Dan ketika dalam kondisi terluka, sahabat itu bermimpi basah. Karena dalam kondisi janabah, dia bertanya kepada temannya, apakah saya wajib mandi janabah sementara kepala saya itu terluka? Ternyata temannya itu punya pandangan yang ekstrim, dalam tanda kutip, Anda harus mandi janabah. Pandangannya itu ekstrim gitu kan. Pokoknya Anda harus mandi janabah, nggak ada pilihan yang lain. Akhirnya sahabat yang terluka kepalanya ini mandi janabah dengan air. Mandi janabah gitu maksudnya, bukan dengan tayamum. Karena dia mandi janabah ya dengan air, akhirnya menyebabkan kematian. Informasi ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul marah kepada sahabatnya yang memberikan fatwa yang sangat menyengsarakan, menyulitkan sahabatnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah menurunkan ayat ini, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, Islam ini sebagai agama yang universal, itu mengatur kita dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal kita tetap mandi janabah ya. Tapi dalam kondisi kita ada halangan, ada perkara-perkara darurat, maka kita dibolehkan dengan tayamum. Itulah indahnya ajaran Islam yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam kondisi apapun. Itulah sebabnya Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira kepada manusia, jangan membuat mereka antipati kepada ajaran Islam. Inilah pentingnya kita berilmu, sehingga ketika kita ditanya oleh orang, tidak cenderung mempersulit orang. Karena hukum normal itu ada hukumnya sendiri, hukum darurat itu ada hukumnya sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terus dilanjutkan oleh para ulama yang memang punya kompetensi, punya kapasitas, kapabilitas dalam ilmu-ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Gimana MC? Udah ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Masih ada lagi? Iya, silahkan. Ya, langsung. Terkait tayamumnya itu beda dengan tayamum yang untuk sholat sama untuk tayamum janabah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tayamum untuk mandi junub dengan tayamum untuk sholat? La farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin mandi janabah, sebaiknya kita membersihkan kemaluan kita. Ya. Bersihkan dengan tisu basah. Yang afdol kalau di zaman dulu itu kan ya digabung antara istinja itu ya. Istinja dengan batu dengan air digabung kalau zaman dulu ya. Tapi memang yang terbaik itu digabung keduanya. Tetapi kalau kita ingin memilih, boleh kita bersihkan dengan air saja. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada perbedaan antara
tayamum untuk mandi janabah dengan tayamum untuk sholat. Hanya saja ya, untuk tayamum ini Bapak dan Ibu sekalian, waktunya hanya untuk sekali. Hanya untuk sekali sholat maksudnya. Misalkan kita tayamum di waktu asar, maka tayamum itu hanya untuk sholat asar. Tidak bisa digunakan untuk sholat maghrib, tidak bisa digunakan untuk sholat isya. Berbeda dengan wudhu, selama kita tidak BAB, tidak BAK, maka wudhu itu bisa dipakai selamanya. Ya, selama kita tidak BAB, BAK dan seterusnya, atau kita tidak tidurnya itu tidak tidur sampai terlentang gitu kan. Tapi kalau tidurnya tegap, ya tidurnya tegap, duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.